Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara MU berada di atas Liverpool. Sungguh pertandingan yang sangat seru dini hari tadi kan teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana para pemain Manchester United itu bisa berkali-kali mengganggu para pemain Liverpool, bukan saja di lini tengah tapi juga di lini pertahanan. Memang dari segi statistik Manchester United kalah dari Liverpool, dari ball possession, dari jumlah passing, dan juga dari jumlah peluang on target. Tapi secara permainan terlihat jelas para pemain MU unggul dari segi agresivitas mereka, dari segi efektivitas mereka untuk menyerang ke ruang pertahanan dari Liverpool dan juga menciptakan peluang demi peluang yang berbahaya. Dan mereka berhasil mencetak 2 gol. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool dari segi ball possession unggul. Jumlah passing mereka juga jauh lebih unggul daripada Manchester United. Tapi efektivitas mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya dan juga mengkonversikan beberapa peluang yang berbahaya yang mereka dapat itu tidak sebaik dibandingkan para pemain Manchester United. Dan saya melihat bahwa para pemain MU ini sepertinya belum makan untuk 2 hari teman-teman. Karena terlihat jelas mereka bukan saja mengejar bola kemanapun bola itu dialirkan oleh para pemain Liverpool, tapi mereka juga bisa mencegah para pemain Liverpool mengandalkan skill individu mereka. Dalot dan Varane mendapatkan kartu kuning karena memang mereka memberikan pressing yang luar biasa kepada Luis Diaz. Jadi mereka juga tidak ingin pemain-pemain Liverpool itu bisa mengandalkan skill individunya untuk bisa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan dari Manchester United. Dan di pertandingan dini hari tadi, saya tidak hanya melihat taktik dari Erik ten Hag yang berjalan secara mulus, tapi juga attitude dari para pemain Manchester United yang terlihat bermain jauh lebih serius daripada di pertandingan sebelumnya lawan Brighton and Hove Albion dan kemudian lawan Brentford. Maka itu mereka benar-benar menyulitkan para pemain Liverpool. Yang pertama, ketika mereka menyerang ke pertahanan dari Liverpool, dan yang kedua, ketika para pemain Liverpool coba untuk membangun serangan ke pertahanan dari Manchester United. Justru peluang yang berbahaya saya melihat ke gawang dari De Gea karena hampir saja ada gol bunuh diri. Pertama dari Bruno, yang ada sundulan dari Milner, tapi dia coba untuk halau, ternyata kena tiang. Beruntung bagi MU ada Martinez di garis gawang sehingga bola tidak masuk ke gawang dari De Gea. Dan juga di babak kedua, ketika ada umpan yang diberikan oleh Robertson dan ada intercept yang dilakukan Martinez yang mengarah ke gawangnya, tapi De Gea bisa melakukan save. Jadi terlihat teman-teman bahwa para pemain dari Manchester United ingin meraih kemenangan di pertandingan kedua mereka di kandang sendiri musim ini. Karena para pemain dari MU fokus dengan taktik dari pelatihnya Erik ten Hag. Apa itu taktik dari Erik ten Hag? Mengalirkan bola di belakang pertahanan dari Liverpool. Maka itu Erik ten Hag tidak memilih Cristiano Ronaldo untuk main dari awal. Karena dia menginginkan pemain-pemain MU untuk melakukan pergerakan cepat agar mereka bisa melewati pertahanan dari Liverpool yang kita tahu Klopp itu biasa menerapkan taktik high line of defense. Karena kan Liverpool ini biasa melakukan high line of pressing. Jadi ketika para pemain bertahan dari Liverpool ini maju hingga ke garis tengah, ya para pemain dari MU yang punya kecepatan ini bisa menyulitkan mereka. Contoh, gol dari Rashford kan, gol dari Rashford yang kedua ya bagi MU ya, itu kan seperti itu. Rashford melakukan pergerakannya ketika para pemain Liverpool tuh sudah maju hingga ke lini tengah. Ya ada juga sih kontribusi dari Martial yang merebut bola di lini tengah. Dan kita juga bisa melihat dari segi perebutan bola nih para pemain MU jauh lebih unggul. Dan mungkin juga dari Klopp dia tidak menyangka para pemain MU akan bermain seperti itu. Memang beberapa pemain inti dari Liverpool absen, tapi seharusnya itu tidak merupakan alasan ya dari kekalahan Liverpool. Tapi terlihat para pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil dari awal tidak perform. Salah tampaknya kena karma nih setelah sebelumnya dia ingin mengalahkan Real Madrid. Sulit bagi Salah sekarang untuk mencetak gol. Dia mencetak 1 gol tapi kan karena situasi rebound. Ada beberapa peluang yang dia dapat justru tendangannya melayang jauh.
Dan juga tampak dia kehilangan sosok dari Sadio Mane di lini depan dari Liverpool. Memang Nunes absen, tapi kan sudah ada Firmino, sudah ada Luis Diaz. Ternyata Luis Diaz dan Firmino juga tidak kompak dengan Salah di lini depan. Nah, kita juga bisa sekarang melihat kan bagaimana sentuhan dari Erik ten Hag dari segi taktik yang membuat para pemain MU itu tampil secara efisien dan juga efektif sehingga mereka bisa keluar sebagai pemenang. Dan juga saya ingin dulu memberikan informasi dari line up kedua tim teman-teman karena ini sangat penting. Saya ingin teman-teman memahami apa perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Pertama-tama tentu dari Manchester United yang merupakan tuan rumah, dia melakukan pergantian bukan saja di lini depan. Ronaldo dia taruh dulu di bangku cadangan, tapi kemudian Maguire juga dia tidak mainkan di pertandingan ini. Itu menurut saya adalah salah satu faktor besar sehingga Manchester United tidak kemasukan banyak gol di pertandingan ini. Beberapa kali saya katakan, jika Joker ini dimainkan Maguire, maka itu juga akan mempengaruhi performa dari pemain lain yang berada di lini pertahanan, yakni Varane. Tapi di pertandingan ini Varane bermain baik kan? Bahkan Varane tuh bisa juggling di dalam kotak penalti di babak kedua sampai dia memberikan umpan kepada Rashford yang hampir mencetak gol. Nah, jadi terlihat bahwa ketika Varane ini bermain dengan pemain lain di lini pertahanan, nah jauh lebih solid pertahanan dari Manchester United. Martinez bermain baik. Luke Shaw juga tidak dimainkan karena performanya yang buruk. Lawan Brentford yang dipilih adalah pemain baru Malaysia, dan di tengah dia tidak memainkan Fred, dia memainkan Scott McTominay luar biasa. Intercept yang dilakukan oleh McTominay di lini tengah, kemudian di depan dia memilih Rashford bermain sebagai striker dan Elanga bermain di sebelah kiri, Bruno kapten, dan ada Jadon Sancho. Dari Liverpool juga ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Klopp di lineup seperti Nat Phillips yang tidak bermain, Joe Gomez main di tengah, yang bermain Jordan Henderson bukan Fabinho. Nah, ini saya bingung juga karena sejak Fabinho main ya jauh lebih oke lah pressing dari Liverpool di tengah. Di depan karena Nunes kartu merah, maka yang dimainkan adalah Firmino. Trent Alexander-Arnold berkali-kali out of position dan dia juga melakukan pelanggaran yang cukup serius kepada Elanga yang melakukan pergerakan cepat secara individu. Jadi terlihat para pemain MU ini ketika menyerang mereka sudah paham apa yang perlu mereka lakukan, yaitu coba untuk mengandalkan speed agar bisa melewati para pemain bertahan dari Liverpool yang high pressing. Dan bahkan di menit ke-10 tuh seharusnya Elanga sudah mencetak gol ketika McTominay melakukan intercept, memberikan bola kepada Bruno. Bruno mainnya luar biasa di pertandingan ini. Ini Bruno yang berbeda banget teman-teman. Itu sebetulnya gak gampang itu dia dapat bola, tapi dia masih kejar dan dia bisa memberikan umpan ke Elanga. Sayang syutingnya terkena tiang. Kemudian gol dari MU. Hitung berapa kali passing dilakukan oleh para pemain Manchester United. Kalau hitungan saya 7 kali. Sebelum akhirnya Elanga memberikan umpan kepada Sancho, dan Sancho juga pintar, dia gak langsung syuting, dia kontrol dulu bola di dalam kotak penalti. Milner sudah sliding tapi tidak mampu mengambil bola. Kemudian Van Dijk hanya melongo melihat skill individu dari Jadon Sancho sehingga Sancho bisa melepaskan tendangan tanpa mendapatkan tekanan, dan juga tidak ada marking sama sekali di dalam kotak penalti dari Liverpool, dan Sancho bisa melakukan finishing yang sempurna. Unggul 1-0, MU bermain lebih lepas lagi. Kita bisa melihat mereka bermain luar biasa, dan Eriksen hampir saja mencetak gol dari free kick kan. Kita bisa melihat itu di save oleh Alisson. Liverpool ada peluang dari Luis Diaz, tapi tendangannya nggak on target dari Henderson. Kemudian itu dia yang Bruno hampir gol bunuh diri. Memasuki babak kedua yang saya melihat nih hebatnya Erik ten Hag nih, jujur nih ya, saya nggak percaya bahwa dia ternyata mengganti Elanga. Yang kita tahu sebelumnya Elanga ini kan memberikan assist kepada Sancho, tapi dia ingin Martial bermain juga bersamaan dengan Rashford. Dan kita bisa melihat kerja sama dua pemain ini bagus, sehingga di gol kedua dari Manchester United, Martial berkontribusi ketika dia merebut bola di lini tengah dari Liverpool saat Henderson coba untuk memberikan umpan kepada Van Dijk, tapi diambil. Dan lihat presisi passing dari Martial. Sayangnya Martial absen di 2 pertandingan awal dari MU, tapi di game ini terlihat dia bermain baik. Paling tidak dia bisa memberikan kontribusi lah. Ada umpan kunci, ada juga ini assist. Dan Rashford bisa melakukan finishing yang luar biasa. Sudah lama Rashford tidak mencetak gol teman-teman, sekitar 997 menit dia tidak mencetak gol bagi Manchester United. 2-0, saya sudah yakin udah ini gamenya udah MU punya. Bukan meremehkan Liverpool, karena Liverpool sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Ada sih peluang yang mereka ciptakan, heading Fabinho menurut saya berbahaya, dan juga tendangan Luis Diaz yang dekat ke De Gea. De Gea juga bisa melakukan save karena tanpa Maguire dia bisa fokus ke tim lawan daripada ke kawan sendiri. Kalau nggak kan Maguire sendiri yang bisa merepotkan juga.
De Gea. Kan terlihat bagaimana haus para pemain MU untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Bukan cuma haus ya, lapar. Kayaknya belum makan nih para pemain MU untuk waktu yang cukup lama. Jadi mereka benar-benar ingin memenangi pertandingan ini. Nah, ini terlihat para pemain Liverpool ini kalah agresif, kalah cepat, dan kalah kuat tentunya. Sehingga mereka benar-benar keteteran. Jadi yang diperlukan adalah efektivitas. Mau ada 10 peluang on target juga, tapi kalau 10 peluang on target itu tidak begitu berbahaya dan tidak bisa dikonversi, ya percuma saja. Mau sampai 80% ball possession, tapi tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut, ya statistik itu hanya merupakan catatan. So, kita bisa melihat MU benar-benar beberapa kali merepotkan para pemain Liverpool, dan ketika Rashford melewati 3 pemain dari Liverpool, saya bingung banget ya. Bahwa Liverpool ini sebetulnya ya dari segi bertahan memang lemah sih. Maka itu mereka belum mencatat clean sheet ya teman-teman di awal musim ini. Memang masih awal tapi sangat mengkhawatirkan backline dari Liverpool. Rashford bisa melewati TAA, bisa melewati Elliott sebelum dia melewati Gomez. Sayang syutingnya melenceng. Ya, kemudian Liverpool mencetak gol. Sebelumnya Salah juga mendapatkan peluang, lihat tendangannya melenceng jauh. Ya, sayang banget nih pemain sepertinya juga sudah sulit ya untuk mencetak gol teman-teman, dan akhirnya dia bisa mencetak gol dari situasi rebound ketika Carvalho shooting. De Gea bisa save tapi dia bisa mencetak gol dari situasi rebound. Ya, pada akhirnya MU meraih kemenangan yang sangat penting untuk memberikan kepercayaan diri kepada para pemain, dan Erik ten Hag membuktikan bahwa taktiknya bisa berjalan jika para pemain dari MU bermain secara serius dan berani untuk menghadapi duel-duel dengan para pemain tim lawan, bermain agresif seperti yang mereka lakukan di pertandingan dini hari tadi. Dari Liverpool, saya melihat bahwa para pemain kesulitan untuk bisa mengimbangi kengototan dari para pemain Manchester United. Maka itu menurut saya wajar mereka kalah di pertandingan dini hari tadi. Tapi ini baru permulaan bagi Manchester United, teman-teman. Kita harapkan dengan nanti bisa bermainnya Casemiro, MU akan semakin solid. And kita harapkan Klopp juga bisa segera membangkitkan Liverpool. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.